بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى يا رب هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف وثم لك جهمان شافي هدمي وثم لك عبد الشكر رملي وثم لك شفيع سبيل عمصير وثم لك حسن مرزقي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita. Malam ini kita dapat hadir meneruskan ta'lim kita dalam rangka kita mempelajari kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Semoga apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita yang senantiasa hadir mempelajari hadis-hadis Nabi kita Muhammad
insya Allah kita tergolong ke dalam umatnya yang senantiasa mengikuti jalan yang telah dirintis oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk umat-umat baginda yang akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan masuk pada hadis yang ke-9 yang ada buku muka halaman 26. Hah? Oh, itu kayaknya udah semua Ustaz. Terakhirnya saya ringkaskan aja gitu. Fa idza fa'alu dzalika itu ya. Wa yu'tuz zakah. Itu udah belum? Belum ya? Tapi kalau menurut saya minggu yang lalu saya sudah gabungkan semuanya. Ya, walaupun kita baru membahas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat belum, tetapi secara penjelasan secara umum saya sudah masukkan semua Ustaz gitu ya. Ya. Sebab waktu minggu lalu waktunya mepet, jadi saya ringkaskan semuanya. Ya, jadi kesimpulannya, apabila seseorang itu sudah mengucapkan kalimat syahadat, kemudian sudah mengerjakan sholat, kemudian dia juga menunaikan zakat, maka harta bendanya, darahnya itu terpelihara. Untuk apa? Untuk ditumpahkan. Artinya apabila ada orang dia mengucapkan syahadat tetapi dia meninggalkan salat dengan mengkufuri ataupun dia mengingkari kefarduannya, maka orang ini boleh dibunuh. Begitu. Ataupun ada orang yang bersyahadat tetapi dia tidak mau bayar zakat dan mengingkari kefarduan zakat, seperti yang terjadi pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Ketika Rasulullah wafat, maka orang-orang Islam yang tinggal di Yamamah, Yaman, mereka menganggap bahwa kewajiban zakat wajib pada zaman Nabi. Setelah Nabi tidak ada, maka tidak lagi wajib. Nah, maka oleh Abu Bakar diapakan kaum ini? Diperangi, begitu ya. Artinya kalau mereka tidak mau bayar zakat, tidak mau sholat, maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang boleh dihukum untuk dibunuh. Tapi oleh siapa? Tentunya oleh pemerintah, ya, oleh mahkamah, bukan orang per orang yang menghukumnya. Begitu, itu kesimpulannya Ustaz, ya. Baik. Hari ini kita masuk pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu ankum. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya untuk mempermasalahkan perintah dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, hadis yang ke-9 ini dipilih oleh Imam Nawawi menjadi salah satu hadis yang dimasukkan dalam kitabnya, karena hadis ini cukup penting dan menjadi asas dalam agama.
Sebelum masuk kepada hadis, saya ingin menjelaskan tentang sahabat yang meriwayatkan hadis ini seperti kebiasaan kita. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hurairah? Nah, Abu Hurairah ini bukan nama aslinya. Abu Hurairah itu adalah julukan, ya, kunyah. Bapak kucing, ya. Bapak kucing. Nah, kenapa dia dipanggil dengan bapak kucing? Kucing dalam bahasa Arab hir, ya. Waktu dia sedang main-main dengan kucing, ya, kucing yang diajak main tuh kucing yang kecil, ya. Dia suka main dengan kucing itu. Nanti kalau selesai sholat ditaruh lagi di tempatnya di atas pohon. Nanti kalau sudah mau waktu sholat ataupun ada ta'lim, dia tinggalkan, dia duduk bersama Rasulullah begitu. Nah, satu ketika Rasulullah panggil dia ketika dia sedang main dengan kucingnya. Ya Abahir gitu ya. Ya Abahir, wahai bapak kucing. Nah, karena kucing yang dimainkan itu kucing yang kecil, maka bentuk tasghir daripada hir adalah Hurairah gitu, ya. Maka dia dikenal sebagai Abu Hurairah. Nah, itu cerita sedikit dari nama Abu Hurairah. Nama asal dia adalah Abdus Syams. Nama asalnya adalah Abdus Syams karena sebelum dia memeluk Islam dia adalah musyrikin yang tinggal di Yaman. Dia masuk Islam pada tahun yang ke-7 daripada kenabian. Maaf, tahun ke-7 daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Ketika tahun itu juga ditaklukkannya Khaybar yang didiami oleh orang-orang Yahudi. Maka tahun itu juga Abu Hurairah masuk Islam. Ketika ada pembesarnya datang ke kampungnya. Kampungnya itu disebut Daus, ya. Pemimpinnya datang dari Madinah membawa ajaran ini. Akhirnya dia pun tertarik. Dia datang ke Madinah ingin mengikrarkan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Datanglah Abu Hurairah ke Madinah pada tahun yang ke-7 daripada hijrahnya Rasulullah SAW. Datang ke situ dikenalkan dirinya, siapa nama kamu? Nama saya adalah Abdus Syams. Artinya kurang bagus. Abdun artinya hamba, Syams artinya matahari. Jadi namanya adalah hamba matahari begitu kalau diterjemahkan. Maka tidak boleh seseorang itu menisbatkan namanya kepada hamba selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka namanya diganti oleh Rasulullah SAW. Bukan lagi Abdus Syams, diubah menjadi siapa? Abdurrahman bin Sakhr. Itu namanya. Dalam kitab itu disebut Abdurrahman bin Sakhr. Nah, Abdurrahman itu nama yang diberikan Nabi. Jadi kalau nama seseorang itu tidak baik, memang sepatutnya diganti. Ya, ada sahabat-sahabat yang ketika ditanya oleh Nabi namanya kurang bagus, ya. Ketika ditanya namanya siapa, artinya kalau dalam bahasa Indonesia sedih, gitu ya. Jangan pakai nama itu, ya. Ganti namanya, gitu. Maka kalau nama kita itu memiliki makna yang kurang baik, diganti, ya. Karena nama itu harapan. Ya, nama itu adalah harapan. Berikan nama yang baik-baik, begitu. Nah, bapaknya namanya Sakhr. Ketika datang ke Madinah, dia tinggalnya di emperan Masjid Nabi. Emperan masjid disebut Suffah. Maka orang-orang yang tidur di emperan masjid namanya Ahlu Suffah. Ya. Ada yang menisbatkan sufi itu daripada ahlu sufah gitu ya. Nah, salah satu penghuni emperan masjid Nabi adalah Abu Hurairah. Dia datang ke Madinah, tidak ada saudara, tidak ada famili, tidak ada istri, tidak ada anak, tinggal di situ, makan di situ,
tidak ada pekerjaan. Lalu apa yang dia lakukan? Yang dilakukan oleh Abu Hurairah hanya belajar kepada Nabi. Ya, belajar. Tidak ada yang lain. Begitu, ya. Kalau sahabat-sahabat yang lain, Umar, Abu Bakar, Utsman, itu semuanya mereka punya perniagaan, punya bisnis. Tetapi Abu Hurairah tidak. Dia hanya melazimi Rasulullah SAW. Maka dari itu, karena dia selalu melazimi majlisnya Rasulullah, dia menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Walaupun dia hidup bersama Nabi, itu tidak lama. Dia masuk Islam tahun ke-7, tahun ke-8, tahun 9, tahun 10, tahun 11 Nabi wafat. Lebih kurang 3 tahun lebih lah, hampir-hampir 4 tahun. Tidak lama hidup bersama Nabi, 4 tahun, tetapi hadis yang diriwayatkan oleh dia ini banyak. Berapa jumlahnya? 5.374 hadis. Paling banyak di antara sahabat yang lainnya, termasuk lebih daripada istrinya Nabi, Aisyah. Ya, begitu. Makanya banyak yang suka mempertikaikan Abu Hurairah. Abu Bakar dari zaman Nabi di Mekah sudah bersama Nabi, tapi hadisnya tidak sampai 200. Begitu. Kenapa Abu Hurairah ini baru masuk Islam, kenapa hadisnya lebih banyak? Begitu. Maka dipertikaikan ini Abu Hurairah, ya. Terutama orang-orang yang benci kepada Islam. Karena kalau Abu Hurairah ini bisa dijelek-jelekkan dan umat Islam percaya tentang keburukan itu, apa yang terjadi? Maka secara tidak langsung umat Islam akan menolak hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dan paling banyak hadis Nabi diriwayatkan daripada Abu Hurairah, begitu. Ya. Tetapi tidak, Abu Hurairah adalah orang yang sangat kredibel. Ya. Orang Syiah sangat benci dengan Abu Hurairah juga. Ya. Gitu. Nah, salah satu kunci kenapa Abu Hurairah ini punya hafalan yang cukup kuat tentang hadis, itu juga berkat doanya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi satu waktu Abu Hurairah ini mengeluh kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah banyak menghafal hadis-hadismu, tapi saya takut saya terlupa. Doakan ya Rasulullah." Maka Rasulullah suruh apa? Bentangkan ridakmu. Ridaknya kain selendangnya diambil, bentangkan, dihamparkan begitu. Kemudian setelah dihamparkan, ya, oleh Nabi, ridaknya itu ditepuk-tepuk sambil didoakan. Ridaknya ditepuk-tepuk sambil didoakan. Setelah selesai ditepuk dan didoakan, dipakai lagi sama Abu Hurairah. Dipakai lagi. Nah, setelah dipakai, kata Abu Hurairah, "Aku tidak pernah lupa sedikit pun dari hadis yang pernah aku hafal." Tuh lihat, Abu Hurairah punya kekuatan hafalan berkat dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu juga bukti kemukjizatan apa yang Allah sudah janjikan juga melalui lisan Nabi kita, bahwa agama ini akan dipelihara bukan hanya Qur'annya tetapi juga hadisnya. Apa yang kita baca daripada hadis-hadis Rasulullah itu dapat dipertanggungjawabkan, dan dia sangat original dan bersambung kepada Rasulullah SAW. Tidak ada agama lain yang mana ucapan nabinya masih dapat direkodkan, masih dapat didokumentasikan dengan begitu baik, tidak seperti hadis Rasulullah SAW. Sangat dapat dipertanggungjawabkan, begitu. Nah, itu berkat siapa? Berkat Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah ini juga adalah orang yang hidupnya sangat-sangat sederhana. Maka boleh dikatakan juga hidupnya susah, ya. Hidupnya susah. Mengandalkan apa? Mengandalkan pemberian orang. Mengandalkan pemberian orang, gitu ya. Tapi dia tidak pernah minta-minta. Dia tidak pernah minta-minta. Nah, satu ketika Abu Hurairah ini diamanahkan oleh Nabi untuk menjaga zakat fitrahnya kaum muslimin. Jadi zakat fitrah kaum muslimin yang berupa gandum itu dikumpulkan.
di satu tempat yang namanya Baitul Mal. Kemudian yang diamanahkan untuk menjaganya adalah Abu Hurairah. Kata Nabi, jangan kamu berikan kepada siapapun tanpa seizin saya. Maka dipegang ucapan itu oleh Abu Hurairah. Nah, ketika malam dia berjaga pada hari yang pertama, ketika dia sedang berjaga-jaga, gandum tempat dikumpulkan gandum itu di Baitul Mal itu disenggol oleh orang, sehingga gandum-gandumnya itu berceceran, kemudian diambil oleh orang itu. Sengaja disenggol oleh orang ini, diambil yang jatuhnya itu, yang berceceran diambil. Kemudian ditangkap oleh Abu Hurairah. Kamu mau apa? Saya mau ambil yang jatuh ini aja. Tidak boleh, tidak boleh. Aku tidak dibenarkan, tidak diizinkan untuk memberikan siapa saja tanpa seizin Rasulullah. Wahai Tuan, kata dia nih, saya sangat lapar dan saya punya keluarga di rumah yang juga lapar. Tolonglah berikan ini untuk saya. Abu Hurairah itu kan orang yang susah, orang miskin, biasa lapar. Jadi dia tahu bagaimana perihnya lapar. Maka diberikan apa yang jatuh itu. Ya sudah, kamu pergi. Kemudian besok paginya Nabi tanya, apa yang terjadi malam tadi? Ya Rasulullah, semalam ada orang, dia nggak sengaja nyenggol beras, nyenggol gandum, jatuh, gandumnya diambil sama dia. Lalu kamu berikan? Saya berikan ya Rasulullah, karena dia mengaku bahwa dia sangat kelaparan dan juga keluarganya kelaparan. Ketahuilah bahwa engkau sudah dibohongi oleh dia. Marah Abu Hurairah. Kata Nabi, besok dia akan datang lagi. Gitu kata Nabi. Betul, malam itu dia datang lagi dengan modus yang sama. Disenggol gandumnya, jatuh, diambil lagi. Sekarang kamu tidak akan saya lepaskan. Dia mohon-mohon gitu, tolong Tuhan lepaskan saya lapar, keluarga saya juga lapar. Saya janji setelah ini saya tidak akan datang lagi. Tolong lepaskan saya, anak saya kelaparan di rumah. Kesian lagi dia, akhirnya dilepasin lagi gitu. Paginya Nabi tanya lagi, apa yang terjadi malam tadi? Apakah dia datang lagi? Datang lagi ya Rasulullah. Lalu saya berikan, karena saya nggak tega melihat dia. Tapi dia janji tidak akan datang lagi. Ketahuilah dia sudah membohongi engkau lagi. Malam nanti dia datang lagi, gitu katanya. Kata Abu Hurairah, 2 kali gue dibohongin nih. Ya. Malam nanti nggak bakalan gue lepasin dia orang gitu. Ya. Akhirnya udah dijagain, ditungguin, datang lagi, gue tangkap. Betul, dia datang lagi tuh, ya datang lagi. Nah, mau ngapain lo gitu ya? Tangkap oleh Abu Hurairah, tangkap. Tolonglah Tuhan, lepaskan saya, lepaskan saya. Enggak, saya enggak akan lepaskan kamu. Kamu sudah 2 hari bohongin saya, gitu ya. Sekarang saya akan bawa kamu kepada Rasulullah. Tolonglah Tuhan, lepaskan saya. Kalau Anda lepaskan saya janji saya akan ajarkan Tuhan satu bacaan, satu amalan. Kalau Tuhan amalkan bacaan ini, maka Tuhan tidak akan pernah diganggu oleh syaitan ketika Tuhan tidur sampai pagi. Wah, Abu Hurairah dia orang yang sangat haus akan ilmu, ya kan? Ketika dikasih tahu bahwa ada amalan yang seperti itu, kalau dibaca sebelum tidur, maka dia tidak akan diganggu sampai pagi. Wah, dia sangat excited, dia sangat semangat gitu ya. Ya sudah, apa amalannya? Tapi janji lepasin saya. Ya, gitu ya. Tuhan baca sebelum tidur ayat kursi, maka setan tidak akan pernah berani mendekati Tuhan sampai pagi. Akhirnya dilepaskan oleh Abu Hurairah, ya. Paginya ditanya oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ma fa'ala asirukal barihah? Apa yang dikerjakan oleh tawananmu malam tadi?
Oh, Nabi tahu, ya, Nabi tahu. Ya Rasulullah, orang itu datang lagi. Tapi saya lepaskan karena dia memberikan saya amalan yang kata dia, kalau saya baca amalan itu sebelum tidur, setan tidak akan ganggu saya sampai pagi. Kata Nabi apa? Wahai Abu Hurairah, ketahuilah, orang yang datang kepada engkau 3 hari berturut-turut itu adalah setan, yang dia mengganggu engkau, yang dia membohongi engkau, tetapi yang diucapkan, yang diajarkan olehnya itu betul, gitu. Yang diajarkan oleh dia betul. Coba lihat. Ini yang bocorin siapa? Yang bocorin siapa nih amalan? Setan. Dia sendiri yang ngaku, dan Nabi pun mengakuinya bahwa yang diajarkan itu memang betul. Kalau orang sebelum tidur baca ayat kursi nggak akan pernah diganggu oleh setan, gitu ya. Jadi ini amalan saya ijazahkan. Tapi ijazah dari siapa? Ijazah dari siapa? Ini ijazah dari setan. Ini setan yang ijazah ini, bukan saya. Maksudnya hadis itu menceritakan bahwa setan yang mengajarkannya. Tetapi kata Nabi betul, ya, diikrarkan oleh Nabi bahwa itu betul, dan kita bisa amalkan. Kalau orang sebelum tidur nggak baca apa-apa, langsung tidur, ketahuilah bahwa orang itu akan dikencingi telinganya oleh siapa? Oleh setan. Maka ketika mendengar azan subuh, dia tidak mendengarnya kadang-kadang, ya, berat rasanya untuk bangun. Nah, orang-orang itulah orang-orang yang masih berada dalam gangguan setan. Maka kalau kita ingin bangun pagi dalam keadaan segar, dalam keadaan bersemangat, baca di antara wiridan kita sebelum tidur yaitu ayat kursi, ya, ayat kursi, gitu. Kalau ayah saya dulu waktu beliau masih hidup, yang selalu saya dengar, ya, jadi saya pernah mendengar gitu, ya, sering kali saya dengar kalau ayah mau tidur tuh baca 3 kul, ya, baca 3 kul, kemudian baca ayat kursi, kemudian setelah itu ditiup, disapuin semuanya sampai ke seluruh badannya, gitu. Ini memang hadis Rasulullah, ya, di antara amalan kita sebelum kita tidur, ya, maka jadikan itu sebagai wirid dan kita sebelum kita tidur. Baik, nah itu tentang Abu Hurairah. Insyaallah lain kali kita akan ceritakan lebih banyak lagi tentang beliau. Baik, kita masuk kepada hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang aku larang, apa yang aku larang, maka tinggalkanlah, ya, maka tinggalkanlah. Ini ada tiga. Yang pertama apa yang Nabi larang, yang kedua apa yang Nabi suruh, yang ketiga larangan untuk banyak bertanya. 3 bagian. Kita akan ulas satu demi satu. Bagian pertama, apa yang Nabi larang maka tinggalkan oleh kita. Nah, perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi itu ada yang bersifat tegas, ya, maka larangan itu bersifat ataupun dihukumkan sebagai perkara haram, ya. Maka perkara-perkara haram wajib kita tinggalkan. Kalau kita baca hadis itu, ya, bagian yang keduanya, kata Nabi, "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan maka kerjakan semampu kalian. Coba lihat, ada perbedaan. Ketika masuk perkara yang dilarang, Nabi tidak katakan tinggalkan semampu kalian. Nabi hanya berkata laksanakan semampu kalian pada perkara-perkara yang diperintah. Pada perkara yang dilarang oleh Nabi tidak ada dispensasi. Kalau itu sudah masuk perkara yang dilarang oleh syara,
maka dia wajib ditinggalkan oleh kita. Tidak ada toleransi, begitu ya. Apa yang dilarang oleh Allah banyak yang bersifat haram. Di antaranya larangan kita minum arak, berzina, berjudi, makan duit riba, ya. Itu semuanya perkara haram. Tidak boleh sedikit pun kita meminta keringanan daripada syariat, begitu ya. Ketika ada larangan tentang pengharaman minuman keras, ada yang berkata arak, bir itu kan dilarang kalau sampai mabok gitu ya. Kalau minum dikit-dikit mah nggak apa-apa gitu ya. Boleh kayak gitu ya. Kan kita dilarang minum arak, ilatnya karena memabukkan gitu kata dia. Jadi kalau minum dikit nggak mabuk nggak apa-apa gitu ya. Betul nggak nih omongan ya? Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram, kata Nabi. Apa-apa yang kalau banyak memabukkan maka sedikitnya juga haram, begitu. Ketika larangan itu datang, kalau Nabi sudah larang dengan sifatnya yang tetap, maka dia menjadi haram. Tinggalkan jauh-jauh, jangan banyak bertanya apa alasannya, apa logik, apa rasionalnya. Kenapa dilarang begini, kenapa dilarang begitu? Ya. Ketika itu datangnya daripada Allah dan Rasulnya, tinggalkan jauh-jauh, begitu. Ya. Dan tidak ada toleransi kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Maka perkara-perkara yang haram ketika datang keadaan darurat, yang haram itu boleh berubah menjadi halal. Ya. Maka ada kaidah yang sekarang oleh para ulama, ad-daruratu tubihul ma'dzurat, ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat itu membolehkan apa-apa yang dilarang, gitu. Contoh, ketika kita berada di satu tempat yang tidak ada makanan, katakan di dalam hutan, tidak ada makanan yang dapat kita makan, yang ada bangkai, ya, yang ada bangkai. Bangkai hukumnya apa? Haram. Maka dalam keadaan normal bangkai itu haram kita makan. Tetapi dalam keadaan darurat, definisi darurat adalah kalau keadaan itu kalau kita tidak makan dapat memudaratkan kita, bisa mati, bisa sakit dan sebagainya, ya, yang memudaratkan kita, itu namanya darurat. Maka dalam keadaan seperti itu dibolehkan kita apa? Kita makan dari bangkai itu. Tetapi ya, kita mesti ingat, keadaan-keadaan darurat dibenarkan untuk kita mengambil yang haram sekedarnya saja, sesuai dengan apa yang kita perlukan. Maka ada lagi kaidah, ad-daruratu tuqaddiru biqadriha. Darurat itu diukur berdasarkan kadarnya. Kalau misalkan kita lapar, dalam keadaan darurat tadi, makan sekedar untuk menyambung hidup. Jangan dagingnya kita simpan buat besok, gitu. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Contohnya, zaman dulu sebelum ada bank-bank Islam, bank-bank syariah, ya, kita semua terpaksa menggunakan bank-bank konvensional untuk bertransaksi, ya, nggak ada pilihan. Walaupun kita misalkan nggak nabung di bank konvensional, tetapi pada transaksi-transaksi tertentu kita mesti bertransaksi melalui bank-bank konvensional. Dan kita tahu bahwa bank-bank konvensional itu menerapkan sistem apa? Riba, ya. Waktu zaman itu tidak ada pilihan untuk kita, ya. Tidak ada pilihan untuk kita. Maka dalam keadaan seperti itu, ya, maka para ulama masih membolehkan. Tetapi ketika ada pilihan seperti sekarang ini, ya, sudah banyak bank-bank syariah yang menerapkan sistem-sistem syariah,
maka kita tidak boleh memilih kepada pilihan yang haram. Kita wajib pindah kepada apa? Kepada yang syariah, begitu. Mau apa saja cari yang halal, gitu. Kalau Allah sudah larang, contohnya dalam bab riba, jauhi, tinggalkan, begitu, ya. Mau kita mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli motor, begitu contohnya, maka pilihlah sistem-sistem yang tidak bertentangan dengan syariat. Karena apa? Ini Nabi larang. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang maka tinggalkan, begitu. Dan orang yang melaksanakan perintah-perintah Nabi, meninggalkan larangan-larangan Nabi, ini adalah contoh-contoh orang yang memiliki kecintaan kepada Nabi. Tetapi kalau mereka memilih-milih, oh ini nggak apa-apa, ini sekarang ini nggak apa-apa, boleh, ya ini nggak apa-apa, itu tinggalin. Dipilih-pilih sesuai dengan keinginannya, maka dia belum memiliki cinta yang apa? Cinta yang tulus kepada Rasulullah SAW. Ya. Begitu kalau kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktikan melalui apa? Melalui perbuatan kita. Ya. Baru-baru ini kan kita kedatangan imam besar umat Islam, Habib Rizik, ya kan? Sudah dinanti-nanti kedatangannya, sudah 3 tahun lebih, ya, umat Islam menantikan beliau. Maka ketika mendengar kabar beliau pulang, apa yang terjadi dengan umat Islam? Wah, semuanya semangat datang kemana? Ke bandara, ya. Ada yang kerja ditinggalkan kerjaannya, ya. Ada yang ini ditinggalkan, semuanya datang ke sana, ya. Untuk apa tuh? Untuk menjemput beliau. Padahal pun kalau datang ke sana tidak semuanya akan dikenali oleh beliau, ya kan? Jangankan dikenali, dilihat aja kadang-kadang enggak. Karena orang sudah terlalu banyak, ya. Tetapi datang juga jauh-jauh. Ada yang sampai jalan kaki 8 kilo, ya, karena tidak bisa jalan mobil tuh kan, jalan 8 kilo, ya. Karena apa tuh? Karena apa yang menggerakkan tuh? Cinta, ya. Karena ada cinta kepada beliau sanggup datang, begitu. Nah, itu cinta, bukti kalau orang cinta dia akan kerjakan apa yang disukai ataupun ingin membuktikan dirinya bahwa dia betul-betul cinta, walaupun melalui pengorbanan, begitu. Ya, maka begitu juga dengan apa yang dilarang oleh Nabi. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, tinggalkan semua yang dilarang oleh Nabi, begitu. Pernah satu ketika ada seorang sahabat yang bernama Julaibib. Julaibib ini orangnya bukan orang kaya, orang miskin, tampangnya pas-pasan, ya. Tampangnya pas-pasan, miskin lagi, belangsak, gitu kata orang Betawi, ya. Kemudian kata Nabi, Julaibib, kamu mau tidak saya nikahkan? Dengan siapa ya Rasulullah? Siapa yang mau sama saya? Tampang pas-pasan, duit kagak ada, gitu ya. Siapa yang mau? Nanti saya carikan. Julaibib itu sangat cinta kepada Rasulullah. Rasulullah pun cinta kepada Julaibib. Kemudian Nabi datang ke rumah seorang Ansor. Datang ke rumahnya, Assalamualaikum. Jawab lagi. Saya ingin meminang anak perempuanmu, gitu. Wah, bagaimana respon orang tua ini? Alhamdulillah. Betulkah engkau akan meminang anak saya? Wow, dia sudah GR, gitu ya. Kegeeran. Nabi ingin meminang anaknya. Aku ingin meminang anakmu. Saya setuju ya Rasulullah, gitu kata dia. Tapi bukan buat saya. Buat siapa ya Rasulullah? Buat sahabat saya. Namanya siapa? Julaibib. Hah, Julaibib? Entar dulu dah, gitu kata dia. Kata orang, dia semua orang tahu siapa Julaibib nih. Entar dulu. Lah, tadi udah terima. Sekarang enggak. Ya, saya mau ngomong dulu sama istri saya, gitu. Akhirnya dia ngomong sama istrinya. Wahai istriku, Nabi datang ke rumah kita ingin meminang anak kita. Alhamdulillah bang, terima bang, gitu kata dia. Ini bahasa kita ya. Terima bang. Tapi bukan buat Rasulullah. Buat siapa? Buat Julaibib. Oh jangan dah kalau nama dia, gitu kata dia. Sama dia jangan, gitu. Lu ngapain ngawinin orang sama dia, gitu. Tampang pas-pasan, hidup belangsakan, gitu.
Kata dia. Ini bahasa kita ya, biar paham. Ya. Habis bagaimana ini? Ya bilang aja, tolak. Nah, ketika dia mau keluar ini menghadapi Rasulullah, orang tuanya ini, lupanya percakapan mereka itu didengar sama anaknya yang perempuan. Wahai ayah, saya tadi dengar percakapan ayah dengan ibu, ya, bahwa Rasulullah ingin meminang saya. Saya terima, kata anaknya. Ya. Loh jangan, ngapain kawin sama dia? Ayah, ibu, kalau Nabi sudah pilihkan pilihannya itu, saya akan ikuti. Gitu. Ini anaknya luar biasa nih. Ya, dia nggak lihat tampang, dia nggak lihat kaya, tetapi kalau itu sudah pilihan Nabi, maka itu dia pilih. Dia baca ayat, maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang mukmin lelaki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya sudah menentukan satu perkara, maka dia tidak boleh memilih dengan pilihannya sendiri. Begitu. Ya. Nabi sudah pilihkan Julaibib untuk menikah dengan ini anak. Orang tuanya pada awalnya menolak, tetapi anak perempuannya menerimanya. Lantaran apa? Lantaran itu adalah pilihan Rasulullah SAW. Diterima. Tuh lihat. Karena apa? Karena taatnya kepada Rasulullah. Taat itu bersumber dari apa? Dari cintanya kepada Rasulullah. Maka akhirnya mereka menikah. Julaibib menikah dengan wanita ini. Ketika baru menikah, tidak lama kemudian diseru panggilan jihad. Wow. Disuruh panggilan jihad. Nah, Julaibib baru tumben kawin gitu. Dipanggil jihad, maka ditinggalkan bini yang baru dinikahinya tadi. Dia pergi kemana? Dia pergi ke medan jihad. Karena cita-cita terbesar Julaibib adalah mati di medan perang. Itu cita-citanya Julaibib. Maka dia pergi berperang, tinggalkan bininya yang baru dinikahinya tadi itu. Coba lihat. Nah, ketika dia perang, ikut perang bersama Rasulullah, selesai perang, kemudian setelah selesai umat Islam dapat kemenangan, Nabi seperti biasa akan tanya siapa di antara sahabat yang wafat. Fulan bin Fulan ya Rasulullah, Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Nabi tanya terus, siapa lagi? Fulan bin Fulan ya Rasulullah. Aku masih mencari seorang sahabatku. Siapa ya Rasulullah? Julaibib. Mana dia? Dicari-cari nggak ketemu. Nggak ketemu. Akhirnya disuruh lagi Nabi cari lagi yang betul. Rupa-rupanya jasadnya itu tertindih-tindih oleh kaum musyrikin. Di bawahnya ada Julaibib, di atas 7 orang. 7 orang kaum musyrikin. Kata Nabi, dia sudah berperang melawan 7 orang ini dan akhirnya dia pun mati. Julaibib. Bayangkan 1 orang lawan 7. Tapi akhirnya dia pun meninggal. Ketika didapati jasadnya, wah, Nabi sangat bersedih. Nabi ambil jasadnya, Nabi letakkan di bahunya, di apa namanya nih, di lengannya, diletakkan kepalanya di lengannya. Kemudian Nabi masukkan jasadnya dengan tangannya yang mulia di dalam liang kubur itu. Kemudian sambil Nabi masukkan, Nabi katakan kepada Julaibib yang waktu itu sudah meninggal, saya bagian daripada dia, dia bagian daripada saya bagian daripada dia, dia bagian dari saya. Oh, Nabi sangat cinta kepada Julaibib. Tapi Julaibib mati di medan perang tanpa sempat menikmati apa yang dia baru dapatkan itu, demi mendapatkan syahid di medan perang. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan perempuan ini? Baru dinikahi, lakinya meninggal, tapi dia menikah dengan Julaibib atas dasar taat kepada Rasulullah. Maka setelah kewafatan suaminya itu, wanita ini dikenal sebagai salah seorang wanita yang paling kaya di Madinah. Tuh lihat. Karena ketaatannya kepada Rasulullah, Nabi doakan dia, Allah berikan keberkahan kepada hidupnya, dia menjadi salah seorang wanita terkaya di Madinah ketika itu.
Lihat, setiap orang yang memilih taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan pernah sia-siakan hidupnya. Gitu. Maka ambillah ibrah daripada kisah ini. Apa saja yang Nabi larang, tinggalkan, jangan ada pilihan bagi kita. Kita bukan punya hak sedikit pun untuk memilih-milih yang ini boleh, yang ini tidak. Ketika Allah sudah larang, Nabi sudah larang, tinggalkan. Jangan nanti aja dah kalau udah tua, nanti aja dah. Belum tentu kita sampai pada umur tua. Kita takut ketika kita belum tobat daripada dosa-dosa itu, kita sudah dalam keadaan meninggal. Na'udzubillah min wal iyadzubillah. Ya. Maka setiap apa yang sudah dilarang oleh Nabi dan Rasulnya dan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Ya, jangan pernah kita mau melanggarnya, ya. Jangan sampai ketika kita melanggar larangan itu kita mati. Berarti kita mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ya. Baik. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sampai di sini dulu takhrir kitab hadis yang ke-9. Insyaallah minggu depan kita sambung lagi pada bagian yang kedua dan ketiganya. Ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah, apakah yang termasuk larangan dari Rasul itu ada yang dinamakan bid'ah? Apakah itu termasuk salah satu larangan dari Rasulullah? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya, kalau misalkan ada yang bilang kalau kita tidur kemudian kita mimpi, kita dilarang untuk menceritakan mimpi kita. Apakah itu betul, Ustaz? Ya, dua aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Nabi larang itu cuma ada dua hukum jadinya nanti itu, ya. Kalau larangannya cukup kuat, maka dia jadi haram. Kalau larangannya tidak berapa kuat, hukumnya makruh. Contohnya apa makruh tuh? Dilarang kita makan bawang merah, bawang putih sebelum menghadiri sholat jamaah, contohnya. Kenapa? Karena dapat mengganggu orang. Maka hukumnya apa? Makan bawang merah, bawang putih sebelum sembahyang jamaah, hukumnya makruh, ya. Nah, jadi yang dilarang oleh Nabi itu cuma dua yang jadi hukum, ya. Adapun bid'ah itu lain lagi ceritanya, jalurnya lain. Bid'ah itu adalah perkara-perkara baru yang Nabi tidak melakukannya, ya. Perkara-perkara baru yang Nabi tidak melakukannya. Lalu apakah hukumnya haram? Perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi, seperti yang kita sudah bahas pada minggu-minggu yang lalu, ya. Kalau hadir pasti tahu. Yang tidak dilakukan oleh Nabi bukan berarti semuanya dilarang. Nanti bid'ah itu ada terbagi kepada tiga kalau kata Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Syafi'i ada dua, bid'ah mahmudah, yang satu lagi bid'ah mazmumah, bid'ah terpuji dan bid'ah tercela. Kalau imam yang lain diantaranya adalah Al-Imam Izzuddin Abdus Salam, dia membedakan kepada 5: bid'ah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, gitu, ya. Nah, bid'ah lain lagi jalurnya, ya. Kemudian satu lagi tadi pertanyaan, apabila kita tidur kemudian kita mimpi, apakah betul tidak boleh menceritakan mimpi itu kepada orang lain? Mimpi itu ada 3. Pertama, mimpi yang datangnya daripada Allah. Kedua, mimpi yang datangnya daripada syaitan. Ketiga, mimpi yang itu adalah bunga tidur. Kalau misalkan kita ada pikiran, banyak pikiran, ya kan, kita tidur kadang-kadang kebawa sampai mimpi. Itu yang ketiga tuh, ya. Nah, yang dilarang untuk kita ceritakan itu adalah kalau kita mimpinya mimpi yang kurang baik, mimpi yang tidak baik, jangan diceritakan. Kalau kita mimpi yang menyeramkan, contohnya juga kita disunahkan oleh Nabi, kalau kita terbangun, Nabi suruh kita apa? Meludah ke kiri, ya, meludah ke kiri. Tapi kalau kebetulan istri kita di kiri, jangan diludah bener-beneran, ya. Isyarat, ya, isyarat.
Ludahnya ke kiri kalau kita mimpinya mimpi buruk gitu ya. Dan juga mimpi-mimpi yang tidak baik jangan diceritakan. Jangan. Itu sunnahnya. Tapi kalau mimpinya baik tidak ada masalah kalau kita mau ceritakan ya. Kepada istri, kepada orang tua kita silakan, tidak ada masalah. Ya. Jelas ya? Ada lagi? Ya, terima kasih. Pertanyaan saya, Tat, masalah riba, Tat. Ya. Pada zaman Rasulullah tentunya riba itu kan tidak seperti sekarang, mungkin ada bank konvensional ya. Tahu dulu kan mungkin riba itu menggandakan namanya harta, riba pada saat itu ya. Tapi apakah dulu kan mungkin nggak ada bank pada zaman Rasulullah ya tadi ya. Pertanyaan saya, sampai jauh mana sekarang bank-bank kita ini justru dilegalkan oleh negara? Nah, jauh mana apa namanya riba itu untuk bank konvensional sekarang ini? Terima kasih. Baik. Zaman Nabi ribanya bentuknya mungkin berbeda dengan kita. Zaman Nabi itu bentuk ribanya diantaranya pinjaman, pinjam sesuatu lebihkan, ya. Kemudian tukaran barang, dari tukaran barang itu ada nilai yang berbeda, ya. Barangnya sama, kemudian tetapi nilainya berbeda, itu juga bisa jadi riba. Nah, zaman sekarang ribanya itu bentuknya lain. Bentuknya apa? Bentuknya melalui perbankan, dan perbankan itu lahir mungkin baru beberapa puluh tahun kebelakangan. Di antaranya kan oleh keluarga siapa? Rothschild gitu ya, di antaranya. Nah, sistem ini memang bukan sistem Islam pada asalnya. Ya. Karena keluarga yang mendirikan bank itu tujuannya apa? Ya untuk menggandakan uang. Tujuannya untuk menggandakan uang. Dan di mana-mana bank pun tujuannya sama, ingin mendapat keuntungan. Ya. Maka di antara cara untuk mendapat keuntungan yang paling mudah adalah ya menggunakan riba. Walaupun namanya bukan riba, ya, mereka tidak mengatakan itu riba gitu ya. Tetapi dari praktek itu mengamalkan hukum riba juga. Di antaranya apa? Di antaranya bank itu mendapatkan keuntungan dari apa? Dari pinjaman. Nasabah kan mengumpulkan dana. Ya, nasabah menyetor kepada bank, kumpul duit. Nah, duit kan sudah banyak tuh. Untuk apa? Oleh bank ini, ya ditawarkan kepada orang-orang yang ingin meminjam, gitu ya. Nah, begitu cara bank memutar duitnya itu. Ditawarkan ke sini, kredit ini, kredit itu. Nah, dari kredit itu dikenakan bunga, ya. Sama sebetulnya, ya. Orang minjam kepada bank menerapkan bunga ya yang kita sebut sebagai riba. Nanti keuntungan itu dibagi dua, buat bank sama buat nasabah. Nah, begitu. Nah, makanya itu kenapa juga tetap dihukumkan sebagai perkara yang haram, ya. Nah, tetapi kalau misalkan bank-bank syariah memang secara prakteknya hampir sama, gitu kan. Kita juga minjem duit kepada bank syariah kan kadang-kadang. Tetapi akadnya yang membedakan, ya, akadnya yang membedakan. Kita sudah pernah bahas waktu itu. Akad yang bisa membedakan, satu itu hukum haram, satu itu hukum halal, gitu. Jelas, Pak? Ya. Gitu, ya. Baik. Jadi ini masalahnya. Ada beralasan kita nabung disuruh di bank BUMN, bank pemerintah plat merah katakan gitu ya, Bank Mandiri, BNI, ya, BRI dan sebagainya. Tujuannya kenapa? Untuk masyarakat juga gitu ya. Ini memang jualan ya. Namanya bank itu kan pasti jualan. Nah,
Kalau misalkan umat Islam itu sepakat bahwa kita tidak ingin menabung di bank-bank konvensional, apapun itu, swasta ataupun milik pemerintah, kalau umat Islam sepakat, kira-kira yang ngalah siapa kira-kira? Kira-kira bank-bank pemerintah itu mau nggak nuker sistem kepada bank syariah? Mau nggak kira-kira? Mau, begitu. Nah, ketika sudah sistemnya ditukar, tetap dia akan kembali kepada siapa? Kepada rakyat juga. Ya, begitu. Nah, selagi masyarakatnya tidak punya kesadaran, pemerintah pun tidak akan punya keinginan untuk merubah sistem kepada yang lebih syar'i, begitu. Ya. Sekarang ini kan semakin meningkat ya. Permintaan manusia, permintaan umat untuk kepada bank-bank syariah. Akhirnya apa sekarang yang terjadi? Akhirnya apa? Dulu kan yang syariah apa aja? Satu aja dulu, bank muamalat. Betul tidak? Dulu bank muamalat saja. Nah, ketika umat semakin sadar akan kepentingan bank-bank syariah ini, muamalat satu. Yang lain ngikutin. Bank Mandiri bikin, BRI bikin, kemudian BNI juga bikin. Nah, ketika umat semakin sadar, nanti pemerintah yang akan mengalah gitu. Jangan kita yang mengalah. Allah sudah sebutkan hukumnya dengan jelas gitu ya. Kalau itu sudah disebutkan dalam Quran, kita ada pilihan dan itu tidak ada kaitan dengan kemudaratan, maka pilih yang Allah sebutkan itu. Gitu ya. Cari yang aman. Kalau kita ada pilihan, pilih yang aman. Gitu ya. Baik. Jelas ya? Satu. Ada lagi? Pengalaman enggak? Ya, bolehlah satu lagi. Saya sih oke aja ya, nanti jamaahnya tuh yang lain. Berkenaan dengan sedikit lagi datangnya Natal, Ustaz. Natal? Berkenaan dengan itu, pertanyaan saya ialah MUI pada zaman dulu mengatakan bahwasanya Natal itu haram. Tapi MUI zaman sekarang kayaknya samar-samar. Bahkan ada yang mengatakan tidak haram lagi menetapkan Natal itu, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz terhadap ini, Ustaz? Waktu zaman Hamka, waktu zaman Buya Hamka, dia tegas, dia tidak mau mengucapkan selamat Natal. Buya Hamka ya. Kemudian makin kesini, memang waktu zaman Hamka sendiri pun ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Di antara yang mengharamkan itu adalah Buya Hamka. Nah, semakin kesini, yang semakin banyak kedengaran suaranya itu yang membolehkan. Ya, saya sebut nama-nama ulama-ulama yang membolehkan. Di antaranya ini ulama terkenal semua nih. Di antaranya siapa? Al Habib Umar bin Hafiz membolehkan. Syekh Al Azhar membolehkan. Al Habib Ali bin Ali Zainal Abidin Al Jufri membolehkan. Ya. Kenapa mereka membolehkan? Karena melihat keadaan masyarakat sekarang dengan dulu berbeda. Ini saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu nih. Jangan ambil kesimpulan dulu. Tar dulu. Sabar. Ini jadi ulama yang membolehkan itu alasannya apa? Masyarakat yang dihadapi sudah berbeda. Dan ucapan yang kita ucapkan itu sekarang tidak berarti kita membenarkan iktikad mereka. Hanya sebagai ucapan memberi ucapan selamat gitu ya. Ya, ucapan selamat begitu. Iya, memang nabinya sama, tapi yang kita yakini dengan yang mereka yakini lain gitu. Gitu doang. Kalau kita meyakini sebagai nabi, dia meyakini sebagai Tuhan gitu kan. Di antara ulama-ulamanya yang mengatakan boleh itu, ya. Itu. Nah, tetapi ya, kalau saya jawab, kalau jamaah tanya bagaimana pendapat saya, kalau saya pribadi tidak perlu, tidak ada kepentingan kita mengucapkan selamat Natal. Tiba-tiba ngomong selamat Natal di Facebook. Kita nggak ada kawan orang Kristen, nggak ada apa. Kita bukan gubernur, bukan presiden, gitu kan. Tiba-tiba ngucapin selamat Natal, kan buat apaan gitu ya. Kalau misalkan dia presiden, dia gubernur, yang dia juga memiliki rakyat yang bermacam-macam agamanya, begitu ya. Mungkin dia bisa bertaklid dengan pendapat ini,
karena ingin mengayomi semua warga negaranya begitu. Tapi kalau kita orang-orang biasa ya kagak usah, ya. Kagak usah. Kita ambil pendapat yang mengharamkan itu lebih selamat kalau bagi saya, ya. Bagi saya. Ya, begitu. Karena selamat Natal yang diperingati itu pada 25 Desember ya. 25 Desember. 25 Desember itu musimnya musim salju ya. Musim dingin ya. Nah, Nabi Isa tuh lahirnya kapan sebetulnya? Musim apaan? Musim panas. Nabi Isa lahirnya musim panas. Buktinya apa? Ketika dia lahir, ibunya disuruh oleh Allah menggoyangkan pohon kurma. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Ya kan? Goncangkan olehmu pohon kurma itu, maka akan berjatuhan kurma-kurma yang ranum gitu. Nah, kurma itu berbuahnya musim apaan? Musim panas, dan itu bukan terjadi pada musim dingin. Jadi yang diselamati itu siapa sebetulnya? Ya. Makanya kalau bagi saya kalau kita bukan siapa-siapa nggak usah lah gitu ya. Nggak usah. Ya. Ambil pendapat yang mengharapkan itu lebih selamat gitu ya. Ya. Tapi itu nanti kan. Kalau Ustaz Nur Ali mau ucapin selamat Natal buat apaan? Ya jemaahnya semuanya orang Islam. Ya nggak usah. Ya. Ya. Itu ya. Cukup sampai di sini. Minta maaf sudah terlalu lewat. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa 'aliha wa baniha iftah 'alaina وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين وقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.